Sa'ad bin Abi Waqqas, setiap kali saya buka lembaran tentang kisah beliau, saya takjub sekali. Ya, jiwa kepatriotan yang sangat luar biasa. Ya, jadi beliau memang seorang pejuang yang tidak akan pernah takut mati, karena dia tahu mati sebuah pintu untuk mendapatkan apa yang telah Allah yang dia yakini sebagai Tuhannya untuk didapatkan. Kita mulai seperti biasa. Nama beliau Sa'ad bin Malik Az-Zuhri, sering disebut juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, apa sih kelebihan-kelebihan beliau secara pribadi yang akhirnya menonjol dan itu menjadi bagian hal yang harus diketahui di kaum muslimin? Yang pertama, beliau termasuk 10 orang pertama masuk Islam, dan ini sebuah kelebihan tersendiri. Ya, karena memang orang yang pertama masuk Islam itu adalah orang-orang yang menjadi pentolan-pentolan Islam tentunya, ya, karena mereka akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana. Yang kedua, beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemudian turun firman Allah surah Al-Ankabut, ini kelebihan yang ketiga. Tadi surah Al-Ankabut ayat 8, waktu ibunya boikot mogok makan, maka kemudian dia tidak patuhi, dengan yang dia mengatakan, ibu kalau kau punya 1000 nyawa pun aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Maka turun surah Al-Ankabut kepada beliau. Kemudian yang keempat, beliau paman Nabi Muhammad SAW, terhitung punya kerabat. Ini adalah paman saya dari ibu saya, maka boleh siapa saja mau memperkenalkan pamannya kepada saya. Kemudian yang kelima adalah beliau orang yang mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW berkata, ya Allah, selalulah ijabah doanya Sa'ad. Jadi salah satu yang menonjol dari Sa'ad ini, di kalangan sahabat dikenal orang yang mustajab doa. Bahkan para sahabat sangat takut kalau punya masalah dengan Sa'ad, karena apa saja dia bilang, ya Allah lakukan ini, tiba-tiba langsung terjadi. Jadi doanya mustajab, tidak pernah doanya Sa'ad tidak diijabah oleh Allah. Di antaranya adalah kisah tentang Usama bin Qatadah. Ini ada satu orang dari suku Abs, ya, di Irak namanya, suku yang baru masuk Islam pada saat itu, gitu kan. Kemudian rupanya dia ada rasa jengkel dengan Sa'ad ini, karena Sa'ad ternyata yang menembus, ya kan, gitu, wilayah tersebut. Tapi dia sudah Muslim, ya. Bernama Usama bin Qatadah. Jadi sempat suratnya sampai ke Umar bin Khattab, tapi tidak dijelaskan siapa, cuma mengatasnamakan seluruh masyarakat Irak. Maka Umar pun akhirnya mencopot Sa'ad radhiyallahu anhu, ditarik ke Madinah. Lalu keluhannya di situ adalah, sesungguhnya wahai Amir Mu'minin, Sa'ad ini tidak memperbaiki sholatnya. Sholatnya tidak benar nih, gitu kan. Maka Umar pun mengesal lalu berkata, wahai Sa'ad, apa benar? Kamu ini sholat gak benar? Kata Sa'ad, wahai Umar, engkau mengetahui benar siapa saya. Sama-sama kita masuk Islam di Mekah. Bahkan saya lebih dulu masuk Islam daripada kamu. Saya adalah orang yang mengikuti sholat Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW di 2 rakaat pertama sering membaca lebih panjang daripada 2 rakaat terakhir di Isya, di Duhur, di Asar. Begitu pula dengan 2 rakaat pertama Maghrib dan 1 rakaat terakhirnya. Itu yang awal-awal rakaat pertama, rakaat kedua pasti lebih panjang daripada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Dan saya sudah mengamalkan itu. Semuanya seperti dengan Nabi SAW. Jadi tidak ada yang perlu diragukan. Maka kata Umar, kamu pasti benar wahai Abu Ishaq. Nggak mungkin kamu salah. Lalu Umar pun mengutus orang-orang untuk mendatangi seluruh wilayah Irak. Waktu itu didatangin. Tidak ada masjid kecuali dilewatin lalu ditanya tentang Sa'ad ini. Sampai akhirnya semua masjid menyebutkan tentang kebaikan Sa'ad. Sampai tiba di masjidnya Bani Abs ini, suku Abs tadi. Dan kebetulan ternyata ini orang adalah kepala sukunya yang bernama Usama bin Qatadah ini. Maka pada saat itu bertanyalah utusan Umar, lalu dia mengatakan, sesungguhnya kalau kau tanya kepada kami, kata si Usama ini, sesungguhnya kalau kau bertanya kami tentang Sa'ad, maka Sa'ad itu tidak adil, Sa'ad itu tidak baik, Sa'ad itu begini, Sa'ad itu begitu. Semua keburukan yang disampaikan sama dia. Maka dibawalah informasi tersebut ke Madinah kepada Umar. Di sebelahnya Umar ada Sa'ad radhiyallahu anhu majma'in. Maka waktu Sa'ad dengar, Sa'ad mengatakan, ya Allah, kalau seandainya hambamu ini dusta, hambamu yang di sana, maksudnya si Usama bin Qatadah, dia dusta dan dia hanya sekedar mencari masalah serta akan mengganggu kedudukan muslimin, karena kalau diganti amirnya, pemimpinnya pasti akan kacau. Maka aku memohon kepadamu ya Allah, agar engkau panjangkan umurnya dan engkau susahkan hidupnya dalam keadaan dia tua, serta masukkan dalam hidupnya segala macam fitnah.
Maka beberapa tabi'in mengatakan bahwasanya kami menyaksikan orang itu yang sudah didoakan oleh Sa'ad sampai umurnya sudah sangat tua, mendekati 100 tahun, sampai-sampai saking tuanya keningnya itu sudah turun dan menutupi matanya, belum meninggal juga. Dan orang itu dalam keadaan miskin, meminta-minta makanan di jalanan. Tadinya dia kepala suku, serta kerjanya setiap hari kalau ada perempuan lewat selalu digangguin sama dia. Dalam kondisi umur begitu, kena fitnah. Maka kami melihat doa Sa'ad kena kepada orang tersebut. Dan orang itu sering kali mengucapkan kata-kata, saya telah kena doanya Sa'ad, saya telah kena doanya Sa'ad. Ini salah satu riwayat yang menjelaskan tentang doa dia yang mustajab. Pernah juga satu kali Sa'ad radhiyallahu anhu waktu sudah pindah ke Madinah dari Persia, kemudian Umar bin Khattab sempat tawarkan waktu itu, apakah kamu kembali jadi gubernur di Irak? Dia bilang tidak. Saya tidak akan pernah kembali ke wilayah yang sudah ada orang menyebarkan fitnah tentang saya. Saya lebih suka dengan Madinah. Walaupun tadi Persia ini semua takluk di tangan dia, sebagaimana kisahnya akan kita sampaikan nanti. Maka Umar pun menerima, baiklah kamu silahkan di sini. Setelah itu sempat gubernur Madinah yang diangkat oleh Umar bin Khattab, ada seseorang yang bernama Marwan ibn Hakam. Marwan ibn Hakam ini gubernur Madinah sempat mengucapkan kata-kata begini, harta-harta yang kami bagikan untuk muslimin ini adalah harta kami pemiliknya, ini punya saya dan saya bagikan. Saat waktu dengar itu, saat merasa orang ini sudah merasa harta muslimin adalah hartanya dia, tiba-tiba dia datangin istananya, ya tempat dia, seperti kita tahu sekarang mungkin kantor gubernurannya, didatang. Lalu Sa'ad mengatakan, wahai Marwan, apa kau mau saya berdoa untukmu? Karena sudah ditahu kalau dia berdoa mustajab. Marwan tiba-tiba dalam riwayat ini dikatakan loncat dari singgasananya mengatakan, wahai Abu Ishaq, tolong jangan berdoa, memang ini hartanya Allah bukan harta kami gitu. Jadi itu contoh, karena orang-orang tahu, tersebar berita pada saat itu. Kisah yang lain, kisah dia dengan Umar bin Khattab. Umar pun khawatir dengan doanya Sa'ad. Jadi ada budaknya Sa'ad pernah jalan, kemudian ada angin yang kencang, tersingkap bajunya. Tidak sengaja gitu kan. Waktu tersingkap bajunya ternyata nyantol di sebagian tubuhnya, sehingga orang ini tidak tahu kalau auratnya kelihatan. Umar bin Khattab pas lewat, Umar bin Khattab ini kalau lewat di tangannya selalu ada tongkat, ya. Jadi tongkat ini sering digunakan untuk mengingatkan orang kalau berbuat salah. Jadi Umar bin Khattab sering memukul, gitu kan, kalau mengingatkan. Seperti kalau habis Isya, beliau sering keliling bawa tongkat. Kalau ada orang kumpul-kumpul di jalan ditanya, kenapa kalian kumpul-kumpul? Kalau bukan karena takziah, bukan karena ada orang sakit yang sedang dijenguk, kumpul-kumpul iseng, dipukulin sama Umar, pulang semua. Disuruh, kalian mau di sini duduk nongkrong, buang-buang waktu, akhirnya sholat subuh dan sholat malam kalian terbengkalai, bubar. Jadi orang takut sama Umar pada malam. Umar bin Khattab juga kalau lihat kemungkaran langsung dihukum sama dia. Dilihatlah budak ini tersingkap. Lalu Umar bin Khattab mengambil, ada kayu kecil, dia pakai tongkatnya, karena dia tahu ini budak, diambil, dipukul. Kenapa kau tersingkap auratmu? Dia bilang, saya tidak tahu, gitu kan. Tapi Umar sempat mukul. Saat sempat lewat, gitu kan. Lalu saat tahu ini budaknya dia, saat mengatakan, wahai Umar, jangan kau pukul dia. Umar rupanya dalam kondisi pas memukul ke budak ini, itu sempat saat menahannya dan saat pun dipukul oleh Umar, gitu kan. Lalu saat mengatakan, baiklah, saat ke samping ngangkat tangan mau berdoa. Lalu Umar bin Khattab lari mengejar Sa'ad, lalu memberikan tongkatnya mengatakan, hukumlah saya. Ini silakan kisosnya, saya sudah pukul dia, pukul saya juga. Karena Umar pun khawatir, ini kalau berdoa berbahaya nih. Mustajab doa. Jadi kasus-kasus seperti ini ada terjadi memang dalam kehidupan beliau. Bahwasanya beliau terkenal orang yang sangat mustajab doa, sehingga membuat orang-orang khawatir sekali dengan Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau juga kelebihan yang selanjutnya ya adalah beliau menjadi penjaga Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan dalam riwayat seperti itu. Riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, pada suatu malam Nabi SAW tidak bisa memejamkan mata, maka beliau pun bersabda, seandainya ada seorang laki-laki soleh dari sahabatku yang menjagaku malam ini. Aisyah pun berkata radhiyallahu anha, tiba-tiba kami mendengar suara senjata. Maksudnya senjata ini dimaksud, sebagian ahli hadis mengatakan adalah suara kuda, kemudian ada orang yang turun, kemudian dia menghenuskan pedangnya. Jadi ada suara keluarnya pedang dari sabuknya. Maka
Rasulullah di depan rumah Nabi SAW. Maka Nabi SAW berkata, siapa itu? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku ya Rasulullah, aku datang untuk menjagamu. Maka Rasulullah SAW pun tidur dengan tenang sampai kata Aisyah, aku mendengar dengkurannya. Ulama hadis menanggapi hadis ini mengatakan, waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya ingin menyebutkan fadilahnya Sa'ad, tetapi fadilah ini dengan hikmah ilahiyah, dengan cara ilahi. Maka Nabi SAW dibuat gelisah pada saat itu untuk tidak bisa tidur. Maka beliau pun akhirnya berkata, coba seandainya ada orang saleh dari sahabatku. Berarti ada dua hal di sini. Nabi SAW memuji dia sebagai orang saleh dan memastikan dia adalah sahabat Nabi SAW, gitu kan? Yang menjagaku malam ini. Dan tidak tahu kenapa Sa'ad radhiyallahu anhu bertepatan juga lewat di situ dan sempat mendengarkan kalimat tersebut. Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, saya akan menjaga anda. Maka Nabi SAW pun merasa tenang dengan Sa'ad karena memang kekuatan fisik yang dimiliki dan juga keterampilan perangnya, dan juga ya Nabi SAW merasa aman, dia tidak akan mengganggu keluarga dan seterusnya. Seperti itulah gambarannya. Maka akhirnya Nabi SAW tertidur. Kemudian yang ketujuh, beliau menghadiri semua peperangan Nabi SAW. Tidak tertinggal satupun peperangan kecuali beliau hadiri. Dan beliau punya kiprah di beberapa peperangan, seperti misalnya di perang Badr. Waktu ditanya di dalam sebuah riwayat bahwasanya Sa'ad radhiyallahu anhu pernah ditanya, kapankah mulai doa anda mustajab? Kapan mulai teraplikasi doa Nabi untuk anda itu? Dia menjawab, pada perang Badr. Pada saat itu aku melepaskan anak panah dari busurku di depan Nabi SAW ke arah musuh. Kemudian aku sambil berdoa, sambil melepaskan busur panah tersebut, ya Allah, goncangkanlah kaki-kaki mereka, musuh-musuh itu. Buatlah hati mereka ketakutan dan lakukanlah terhadap mereka, ya, artinya kalahkanlah mereka, binasakanlah mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad. Maka pada saat itu pun pasukan muslimin mengalami kemenangan. Kemudian di perang Uhud, pada saat Nabi SAW sedang terdesak, sangat terdesak pada saat itu, dan sudah kita sebutkan bagaimana perannya Talha, Abdurrahman ibn Auf, gitu kan, sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang membela Nabi SAW pada saat Nabi sedang sendiri dan segelintir sahabat saja sebelum instruksi Nabi SAW datang. Maka salah satu sahabat dari Talha, ya, dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdurrahman bin Auf yang ada bersama Nabi SAW adalah Sa'ad. Dan Sa'ad ini terkenal sekali ahli panah, ya, ahli panah. Dan ini juga satu hal yang harus kita tahu, ya, karena Nabi SAW selalu menyebutkan masalah itu. Ajarkan anak kalian memanah, melempar tombak, menunggangi kuda, dan berenang. Sa'ad radhiyallahu anhu terkenal sekali dengan panahannya, terkenal sekali dengan, dan panah, kalau dia memanah tidak pernah meleset, ya. Tentu panah ini butuh kejelian, ya, butuh kekuatan otot tangan, ya, ini butuh konsentrasi, memang luar biasa. Maka saat ini, ya, pada saat Nabi SAW terdesak, seluruh muslimin sudah terdesak, tinggal cuma beberapa orang yang bersama Nabi SAW. Nabi pun sedikit sendiri pundak kanannya sudah kena hantaman pedang dari orang kafir, yang beliau mengatakan, aku merasakan sakitnya sampai sebulan. Kening beliau sempat berdarah, gigi beliau sempat pecah, gitu. Nah, pada saat lagi terdesak, ada dua kejadian sampai akhirnya orang kafir Quraisy tidak berani menyerang Nabi SAW. Padahal waktu itu sudah terdesak. Nabi dengan sekitar 10 orang sahabat saja, nggak lebih dari 10 orang. Jadi terdesak sekali. Hamzah sudah terbunuh, beberapa tokoh-tokoh muslim banyak yang terbunuh, ada juga yang sudah meninggalkan wilayah kancah peperangan. Ini pada saat itu sangat terdesak. Jadi ini sudah akan menyerang, sekian ribu orang akan menyerang Nabi SAW. Maka pada saat itu ada dua hal yang membuat pasukan Quraisy tidak jadi menyerang Nabi. Yang pertama, perilaku Sa'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad radhiyallahu anhu ini pemanah, ahli pemanah. Kata Nabi SAW, wahai Sa'ad, ambillah dan lepaskan anak panahmu. Waktukan tadi ikhwan dan akhwat sekalian, orang yang pakai kuda, menunggangi kuda zaman dulu itu susah sekali untuk dibunuh. Karena panah pun yang dipanahin ke mereka, kalau dia pakai baju besi yang tebal itu nggak mempan, gitu kan. Harus titik yang memang tidak ada besi di situ, harus jeli sekali. Maka Sa'ad mengatakan, aku pun akhirnya mendengarkan Nabi SAW mengatakan, wahai Sa'ad, panahlah. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, ya Sa'ad, irmi fidaka ummi abi wa ummi. Wahai Sa'ad, aku menjadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan, maka lemparlah. Ini biasanya orang Arab gunakan kata-kata ini kalau menghormati seseorang. Gitu kan? Artinya, posisimu setelah ayah dan ibuku adalah orang yang aku hormatin. Seperti itulah. Nah, ayah dan ibuku jadi tebusannya.
Maka kata saat saya jadi semangat memanah, karena pada saat itu tidak pernah Nabi SAW menggabungkan ibu dan ayahnya, gitu kan, kepada seseorang kecuali saya. Maka saat pun mengatakan saya mulai memanah, dan setiap kali saya lepaskan panah, saat ini punya kelebihan. Jadi ada orang yang bisa memanah dengan satu anak panah, itu pun kadang-kadang masih meleset. Ada orang yang mahir mungkin satu panah bisa tepat. Ada orang yang bisa memanah dengan 2 anak panah, ada yang sampai 3 anak panah. Jadi satu kali narik itu 3 anak panah dengan 3 sasaran yang berbeda, gitu kan? Itu yang terjadi yang disebutkan dalam sejarah-sejarah kita. Saat ini termasuk orang yang bisa melepaskan 3 anak panah dengan 3 sasaran yang berbeda, gitu kan? Dalam satu kali menarik, ini satu hal yang unik, gitu kan? Maka saat pun mengatakan saya mulai menarik 3 anak panah, kemudian saya lepaskan. Begitu saya lepaskan, mengarah kepada 3 orang dari pasukan Khalid bin Walid, 3-3-nya mati. Padahal ini besi badannya ya. Jadi ada yang tembus kena matanya, ada yang tembus ke titik-titik yang tidak ada besi. Pokoknya 3 orang mati. Lalu kata Nabi SAW, lempar lagi wahai Sa'ad. Waktu 3 orang ini mati, pasukan yang 200 mulai tiba-tiba berhenti, memperpelan lambat jalan mereka. Saat melepaskan lagi 3 anak panah, mati lagi 3 orang. Sampai 9 anak panah, 9 orang mati, dan matinya tuh mati seketika ya. Biasanya anak panah itu juga kalau sampai pun tembus baju besi, di antara besi-besi yang tebal ada mungkin jaringan di situ, kemudian dia tembus, itu pun dia masih bisa narik, mungkin kalau cuma sekedar kena sedikit. Ini enggak, memang mati, jatuh mati dari kuda. Dan mereka pasukan kuda tahu, kalau sampai tembus seperti ini luar biasa, ahli panah gitu kan. Saat mengatakan, saking besarnya berkah Allah dari perintah Nabi SAW, sampai saya sempat diberikan oleh Nabi anak-anak panah, dan ada anak panah yang tidak ada ujungnya. Jadi ujungnya itu tidak ada, jadi tidak runcing ya, tidak runcing kalau kita sekarang. Dia bilang saya lepaskan membunuh orang kafir, mati orang kafir yang kena, gitu kan. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Akhirnya 200 orang tadi itu terbunuh kurang lebih 10 atau 15 orang dari panahnya. Saat berhenti nggak jadi nyerang, gitu kan. Ini berbahaya nih, maju bisa habis pasukan, gitu kan. Karena panahnya berat, gitu kan. Maka berhenti yang 200 ini. Pernah juga dalam satu kejadian di perang yang sama, saat berkata, aku melihat Rasulullah SAW di perang Uhud bersama 2 orang laki-laki yang berperang membela beliau. Keduanya memakai baju putih, aku tidak melihat keduanya sebelum dan sesudahnya. Maka Al-Hafidh rahimahullah, Ibnu Hajar mengatakan, keduanya adalah Jibril dan Mikail sebagaimana dinukil oleh sebagian sahabat-sahabat yang lain. Kemudian yang ke-11, dan ini yang menjadi sebenarnya yang paling menonjol dalam hidup beliau, adalah pahlawan Persia. Beliau adalah pahlawan di wilayah Persia. Dan ada sebuah hadis Nabi SAW berhubungan dengan bab jihad yang berbunyi, tidak akan dikalahkan pasukan umatku bila jumlah mereka mencapai 12.000. Kalau sudah terkumpul pasukan jihad 12.000, tidak akan pernah terkalahkan selama mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah jaminan dari Nabi SAW. Maka sahabat menjaga sekali hadis itu. Mereka selalu menjaga hadis tersebut. Mereka berusaha untuk tidak kurang dari 12.000. Ini dulu negara adik kuasa Persia, terkenal. Orang-orang Persia ini dulu sangat kuat, postur tubuh yang besar, gitu kan. Dan mereka penyembah api. Sebelum saya ceritakan kisah peperangan ini, pernah Nabi SAW mengutus utusan beliau waktu beliau masih di Mekah, itu untuk membawa surat ke Raja Persia dan mengajak dia untuk masuk Islam. Tapi waktu itu sempat dia merasa, kenapa kok siapa orang ini berani-beraninya memanggil saya untuk mengikut agamanya di sebuah kota, di pedalaman di Mekah, di padang pasir. Ada apa di sana? Siapa dia? Gitu kan. Lalu dirobek surat Nabi SAW dan sempat dibunuh utusan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, dia merobek surat saya, Allah akan robek kekuasaannya. Gitu kan. Jadi ini awal, kata ulama, rentetan sejarah hancurnya wilayah Persia dari doa Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la taftahanna isabatun min ummati kanza ali Kisra alladhi fil abyad. Akan ada sekelompok orang dari umatku yang akan menguasai harta kekayaan Kisra di Istana Putih. Jadi karena ada berita ini, hadis ini, maka saat memotivasi para pasukannya pada saat itu, mengatakan bahwasanya Nabi SAW sudah menjanjikan buat kita. Dan belum pernah ada pasukan umat Islam yang sampai ke wilayah Persia ini. Baru kita. Berarti pastikanlah sabda Nabi itu akan benar. Kita pasti akan menang nih. Dan istana Kisra kita akan taklukkan. Berpeganglah pada hadis itu. Jadi saat memotivasi pasukannya dengan kalimat-kalimat seperti ini.